الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang syarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuki ungkapan al-muallif yang baru yang dinukilkan oleh al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih di dalam kitab Tauhid. Qala al-muallif rahimahullah wa lahuma an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Dan pada sahih keduanya, masih sahih Bukhari, sahih Muslim, datang hadis dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, berkata, qala yauma Khaybar, yaitu pada perang Khaybar. Perang Khaybar ma'ruf terjadi pada tahun 7 Hijriah. Nah, pada tahun 7 Hijriah. Sedangkan Khaybar sendiri merupakan salah satu negeri yang ma'ruf juga yang berada di sekeliling Madinah. Nah, pinggiran Madinah. Nah, barakallahu fikum. Bagian kiri Madinah. Nah. Dan tragedinya tentunya akan kita baca nanti di dalam penjelasan Syekh Ibn Baz rahmatullah alaih, dan juga telah disebutkan para ulama dalam sejarah kitab-kitab mereka. Yang paling ringkas dan bagus adalah karya al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada perang Khaybar, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Sungguh aku akan berikan, la'utiyanna, lamnya itu lam jawabul qasam, lam yang jatuh sebagai jawaban terhadap sumpah. Jadi seakan-akan wallahi, seakan-akan kayak gitu. Wallahi la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ini sifatnya, kriterianya. Demi Allah, sungguh aku akan memberikan bendera besok kepada salah seorang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ini kriterianya. Jadi orang tersebut cinta Allah dan Rasulnya, kemudian Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui tangannya. Siapa seorang tersebut? Fabatan nasu yaduquna lailatahum ayyuhum yu'taha. Akhirnya pada malam itu manusia pun berbincang-bincang. Yadukun maksudnya khudun. Nah, berbincang-bincang menunggu siapa yang akan diberikan bendera tersebut. Falamma asbahu, kemudian tatkala datang waktu pagi, mereka berada di waktu pagi, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun segera datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju an yu'taha, masyaallah. Masing-masing mereka para sahabat yang datang kepada Rasulullah berharap kalau seandainya bendera tersebut diberikan kepadanya. Masyaallah. Nah, semangatnya para sahabat di dalam ingin mendapatkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan suatu kebaikan. Baik kebaikan berupa ibadah, ibadah-ibadah, salat, zakat, puasa, atau yang semisalnya, intinya bersegera. Nah, ini perhatikan baik-baik. Dalam hadis yang mulia ini, bagaimana para sahabat ketika mendengar janji Rasulullah SAW, mendengar apa yang Rasulullah sampaikan, sungguh aku akan berikan bendera kepada salah seorang. Nah, besok orang tersebut cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya. Akhirnya mereka berbincang-bincang di malam itu, siapa kira-kira yang akan diberikan bendera tersebut. Setelah datang waktu pagi, akhirnya mereka pun segera datang kepada Rasulullah, dan mereka masing-masing berharap kalau seandainya bendera itu diberikan kepadanya. Faqala, ternyata lain apa yang mereka harapkan. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Masya Allah, sahabiyun jalil Ali bin Abi Thalib, Abul Husain atau Abul Hasan. Beliau digelari dengan apa? Haidarah, orang yang pandai memainkan pedang.
Samatni ummi Haidarah, ibuku menamakan diriku dengan sebutan Haidarah. Faqila, kemudian dikatakan huwa yashtaqi 'ainai. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dia mengadukan tentang kedua matanya yang sakit. Jadi Ali bin Abi Thalib posisinya ketika ditanya Rasulullah mencarinya, ternyata beliau radhiyallahu anhu sedang sakit mata. Fa arsilu ilaihi fa utiya bih. Akhirnya Rasulullah mengutus sebagian para sahabat untuk mendatangi Ali bin Abi Thalib, dan kemudian pun didatangkan dan dibawa Ali bin Abi Thalib di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi 'ainaihi, kemudian Rasulullah meludahkan kepada kedua mata Ali bin Abi Thalib. Ini khusus. Adapun untuk umat setelahnya tidak ada. Jadi kita enggak perlu barakallahu fikum ketika mengobati meruqyah saudara kita kemudian kita ludahi. Barakallahu fikum, karena ludahnya Rasulullah SAW bisa dikatakan berbarakah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena at-tabarruk, mencari berkah dengan barakallahu fikum bekas-bekas Rasulullah SAW di masa hidupnya enggak masalah, boleh. Jadi haramkan adalah setelah meninggalnya. Barakallahu fikum. Nah ini ketika didatangkan tiba-tiba Rasulullah meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Wa da'alahu, dan Rasulullah mendoakan untuknya. Fa bara'a ka'allam yakun bihi waj'un, masyaallah. Nah, fa bara'a ka'allam yakun bihi waj'un. Maksudnya apa? Tiba-tiba ternyata sembuh. Jadi Ali bin Abi Thalib sembuh matanya tadi, seakan-akan enggak ada penyakit sama sekali, seakan-akan enggak ada rasa sakit. Seakan-akan enggak ada penyakit menimpanya. Fa'atahu ar-rayah, akhirnya Rasulullah pun memberikan apa? Bendera tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan unfut ala rislik. Berjalanlah engkau dengan pelan-pelan, hati-hati. Hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau sampai di lingkungan atau wilayah mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka untuk menganut agama Islam. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Kabarkan kepada mereka dengan perkara yang memang Allah Ta'ala wajibkan atas mereka, berupa hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya, syahadatain, salat, zakat, dan yang semisalnya. Wa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, sungguh apabila Allah Ta'ala memberikan hidayah dengan sebabmu satu orang saja, Allah Ta'ala memberikan hidayah tapi dengan sebabmu, dengan sebab tanganmu, dakwahmu, khairun laka, itu jauh lebih baik untukmu dibanding unta merah. Min humrin na'am. Bukan humur tapi humr. Karena humrun itu jamak dari ahmar hamra. Tapi kalau humur itu jamak dari himar. Jadi jangan sampai keliru membacanya. Jadi kalau Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada salah seorang saja dengan sebab tangan kita di dalam berdakwah, barakallahu fikum, itu jauh lebih baik. Barakallahu fikum. Ini bayangkan, Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya memberikan hidayah kepada orang yang didakwahi, itu jauh lebih baik daripada unta merah. Karena unta merah ini di mata orang Arab itu sangat harta yang sangat mewah gitu, besar, harganya mahal. Yadukun ay yakhudun. Makna yadukun, makna yakhudun, berbincang-bincang. Kita baca sedikit lagi. Qala asy-syarih rahimahullah, berkata Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullah alaih, yaqul al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif rahimahullah, walahuma yakni al-Bukhari Muslim. Dan pada keduanya, maksudnya pada Bukhari wa Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, idza qala al-mu'allifun fil hadits wa fit tauhid. Apabila al-mu'allifun, barakallahu fikum, berkata dalam sebuah hadis atau dalam masalah tauhid, wa fil fiqh, dan dalam masalah ilmu fiqh, lahuma au akhrajah au fi sahihain ya'nuna bihima al-Bukhari Muslim rahimahumullah. Masyaallah. Faedah yang sangat berharga. Jadi kalau para muallif di dalam masalah hadis, barakallahu fikum, mereka mengatakan walahuma akhrajahu rawahu syaikhan misalkan fi sahihain. Itu yang mereka inginkan siapa? Yang mereka inginkan adalah al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Na'am, barakallahu fik. Walahuma an Sahl bin Sa'd, dan ada pada keduanya itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari hadis Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu wal Ansari, Sahl bin Sa'd al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar. Maksudnya yakni yauma ghazwati Khaybar, yaitu pada hari perang Khaybar. Wa Khaybar
baldatun ma'rufatun fi nawahi al-Madinah. Sedangkan Khaybar itu adalah suatu negeri yang ma'ruf, yang terkenal, nah barakallahu fikum, yang berada di pinggiran Madinah, maksudnya di sekeliling kota Madinah. Taqa'u shimal Madinah, yang terletak di bagian kirinya kota Madinah. Ghazahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ami 7 min al-Hijrah. Yang Rasulullah memerangi mereka yaitu pada tahun 7 Hijriah. Nih, pada tahun 7 Hijriah. Berarti sudah mendekati apa barakallahu fikum? Fatu Makkah. Karena Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Naam. Wa fatahallahu alaih, kemudian Allah taala berikan kemenangan padanya. Wa kana fiha al-yahud. Yang saat itu di Khaybar itu banyak di dalamnya orang-orang Yahud. Wa ba'da fathiha, dan setelah diberikan kemenangan, maksudnya kaum muslimin menguasai barakallahu fikum negeri Khaybar tersebut, wastanqadhaha min aydihim, dan juga barakallahu fikum kaum muslimin telah menyelamatkan negeri Khaybar tersebut dari tangan-tangan mereka, istamalahum alaiha sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun akhirnya menggunakan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya menggunakan mereka, memanfaatkan mereka. Falahin itu para petani yang berada di negeri Khaybar tersebut. Istamalahum 'alaiha sallallahu alaihi wasallam falahin fiha binisfi ma yakhruj minha min samarin aw zar'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengajak kerja sama mereka. Maksudnya bagi hasil separuh untuk mereka, dan separuh yang dihasilkan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga segenap kaum muslimin. Baik dari buah-buahan atau tanam-tanaman yang ada. Wasarat min biladil muslimin wa tahta yadil muslimin. Akhirnya menjadilah Khaybar tersebut adalah negeri kaum muslimin dan di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wa baqaw fiha hatta ajlahum minha Umar radhiyallahu anhu. Fi khilafatihi ajlahum ila Syam. Dan mereka masih tetap tersisa di kota Khaybar tersebut, di negeri Khaybar tersebut hingga barakallahu fikum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menampakkan dan juga memperluas di zaman kepemimpinannya, sampai diperluas sampai Syam. Ba'dama anzalallahu fardha ijla'il yahud wan nasara minal jaziratul arab. Maksudnya apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wajibnya menyingkirkan dan menghindarkan orang Yahud dan Nasara dari tanah Arab. Barakallahu fikum, karena diperintahkan untuk mengeluarkan Yahud dan Nasara min jaziratul Arab, dari negeri Arab saat itu. Waqat tuwfiya Rasulullah SAW walam yajlu minha, dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sungguh telah meninggal Rasulullah SAW tapi belum sempat mengusir mereka. Akhirnya fa'ajlahum Umar radhiyallahu anhu. Umar Khattab radhiyallahu anhu yang mengusir mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal yaum lamma tala al-hisar. Rasulullah SAW menyatakan pada hari tersebut ketika pengepungan barakallahu fikum sangat panjang, li'annahum hasaru Khaybar muddatan, karena mereka sempat mengepung kota Khaybar itu atau negeri Khaybar itu beberapa saat. Falam taftah alaihim. Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, Rasulullah SAW pada hari tersebut ketika memperpanjang pengepungan, mengepung kota Khaybar tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya falam taftah alaihim, dan tidak memberikan barakallahu fikum kemenangan untuk mereka. Sara bainahum bainal yahud qital. Saat itu sempat terjadi peperangan antara orang Yahud dan antara kaum muslimin. Ketika kota barakallahu fikum negeri Khaybar dalam keadaan dikepung seperti itu. Jadi mereka sempat barakallahu fikum mengepung beberapa saat dan belum diberikan kemenangan melawan mereka. Itu terjadi peperangan hingga setelah menang barulah dikuasai oleh kaum muslimin. Seperti itu. Jadi maksudnya mereka yang mengepung tersebut. Faqala fi ba'dil ayyam alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada suatu hari, la'utiyanna ar-rayata, sungguh akan memberikan bendera ar-rayah yusammiha an-nas al-yawm al-bayruk atau al-bayrak gitu ya. Wallah alam ini apa, ini bahasa, nanti kita lihat lagi nanti barakallahu fikum.
Yang jelas ar-rayah itu terjemahan bebasnya ya bendera, semacam bendera. Nah, ar-rayah cuman mereka ada yang bedakan antara rayah, kemudian juga ada yang bedakan antara barakallahu fikum al-liwa atau yang semisalnya. Nah, jadi Rasulullah sempat mengatakan akan memberikan bendera tersebut kepada barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib, yang manusia sekarang menamakan istilah tersebut dengan apa? Dengan al-bayraq. Al-bayraq ya jamaknya bayarik. Semacam bendera gitu ya, bendera ma'ruf. Al-bayraq itu maksudnya bahasa Arabnya, jamaknya bayarik, bayariku. Jadi al-bayraqu. Jadi manusia sekarang menamakan al-bayraq, bendera artinya. La'utiyanna ar-rayata ghadan, yakni sabahan. Sungguh aku akan memberikan bendera besok. Kepada siapa bendera tersebut akan diberikan? Disebutkan di sini yakni sabahan itu di pagi hari, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yaftahullahu ala yadayhi. Akan diberikan kepada salah seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya, dan Allah Ta'ala akan menjadikan kemenangan melalui tangannya. Fatashawwaqa an-nas li hadzal amr. Akhirnya mereka pun manusia pun barakallahu fikum saling rindu atau ingin gitu loh, sangat ingin sekali untuk mendapatkan perkara ini. Wa kullun ahab an yakuna lahu hadzal amr. Masing-masing orang saat itu ketika mendengar Rasulullah mengucapkan tersebut, masing-masing mereka ingin kalau seandainya perkara tersebut mengenai dirinya, maksudnya bendera diberikan kepadanya. Lima fihi min wasfir rajul bi annahu yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam ucapan tersebut terkandung pensifatan salah seorang yang akan diberi tersebut, sifatnya adalah apa? Orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya. Min syahadati barakallahu fi min syahadatin bi ta'yinlah, yaitu termasuk bentuk apa? Persaksian dengan menentukan orangnya. Menentukan orangnya. Wa illa fa kullu mu'min yuhibbullah wa rasulahu. Dan jika tidak demikian, pada asalnya setiap seorang mukmin mencintai Allah dan Rasulnya. Wa kullu mu'min yuhibbullah wa rasuluhu. Dan setiap orang mukmin Allah Ta'ala dan Rasulnya mencintainya. Hadza amrun ma'lum, ini perkara yang sudah diketahui. Walakin hunar Rasul sallallahu alaihi wasallam yashhad li wahidin muayyan bi hadzal wasfi. Akan tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi untuk satu orang yang tertentu dengan sifat ini. Kullu wahidin yuhib hadza minal mu'minin. Masing-masing orang ingin kalau hal ini barakallahu fikum mengenai atau diberikan kepada segenap kaum mukminin, tapi ternyata Rasulullah menentukan orangnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan yang sangat mulia. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Yang berikutnya disebutkan di sini, fabatan nasu yaduquna lailatahum. Kemudian manusia pun malam itu memperbincangkan. Dia memperbincangkan siapa sebenarnya yang akan diberikan bendera tersebut, siapa yang akan diberi. Batan nasu yaduquna lailatahum, yakni yakhuduna fiha wa yanzuruna man yu'ta hadzal amr. Jadi mereka berbincang-bincang. Berbincang-bincang, ngobrol gitu ya, dan mereka menunggu siapa, atau mereka akan memperhatikan, melihat siapa orang yang akan diberikan bendera ini. Man yatawalla hadzal syai', siapa yang akan diserahkan barakallahu fikum sesuatu ini, maksudnya bendera tersebut. Man yahsul lahu hadzal syaraf, siapa orang yang akan mendapatkan kemuliaan ini. Man yafuzu bi hadzal syaraf, dan siapa yang akan beruntung atau mendapatkan keistimewaan terhadap dengan kemuliaan ini. Kulluhum yarju an yu'taha, masing-masing mereka berharap kalau seandainya diberikan kepadanya. Falamma asbahu wa ghadaw 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullun yarju an yu'ta hadzal rayah, hadhihi rayah. Kemudian ketika datang waktu pagi dan mereka segera datang kepada Rasulullah SAW, masing-masing berharap kalau seandainya bendera ini diberikan kepadanya. Lima fiha minal khairil azim, karena di dalamnya terkandung kebaikan yang sangat agung. Hatta qala Umar, hingga Umar Khattab mengatakan, ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin. Aku tidak mencintai atau tidak suka dengan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Aw qala ma tasawwaftu laha illa yawma idzin. Maksudnya aku tidak punya harapan yang sangat, keinginan yang sangat untuk menjadi pemimpin, memimpin dengan memegang bendera tersebut kecuali pada hari tersebut. Aw kama qala radhiyallahu anhu, atau yang diucapkan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Cukup sekian dulu, yang berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.